Halo semuanya, selamat datang di video ini ya. Perkenalkan, nama aku Alia Fatmahadi. Di sini aku bakal membahas atau menganalisis tentang pendidikan yang ada di Jepang, atau lebih spesifiknya itu tentang budaya sekolah Jepang. Salah satunya yaitu Gakusoji sebagai bagian dari pendidikan karakter. Simak terus videonya ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, Jepang itu terkenal dengan negara yang sangat menakjubkan. Terus juga kota-kota di Jepang ini memiliki penampilan yang rapi dan tertata gitu, dan terawat dengan baik. Terus juga grafiti di dinding atau juga sampah-sampah ini jarang terlihat atau terjadi orang yang menggambar ataupun membuang sampah sembarangan di Jepang ini gitu. Jepang ini dikenal dengan kepribadian yang kuat dan teguh dalam memegang nilai-nilai budayanya. Salah satunya itu masyarakatnya dikenal disiplin, juga memandang kebersihan sebagai perkara yang serius. Budaya cinta kebersihan ini tidak hanya diterapkan oleh masyarakat Jepang di negerinya sendiri, namun apabila mereka di negeri orang lain, mereka akan membawa kebiasaan itu atau nilai-nilai positif yang mereka tanamkan di negaranya sendiri. Jadi yang mereka anggap baik yaitu seperti menjaga kebersihan, itu ketika mereka berada di negeri luar atau negeri orang lain, mereka akan menerapkan itu. Lalu juga budaya bersih masyarakat Jepang itu dari mana sih? Nah, ini dia. Budaya bersih masyarakat Jepang ini tidak terlahir dengan sendirinya gitu. Mereka tidak langsung memegang nilai-nilai kebersihan sejak lahir di dunia. Namun satu hal yang pasti, masyarakat Jepang ini memang sudah dididik untuk cinta kebersihan dari usia belia. Menarik banget kan? Terus juga di Jepang, anak-anak di bawah usia 5 tahun ini dilatih untuk diinstruksikan untuk memulai dari kecil, seperti memberi makan sendiri, terus juga bertanggung jawab, lalu juga bertanggung jawab untuk membersihkan dan merapihkan gitu. Praktik di mana siswa di bawah 5 tahun ini atau siswa-siswa di Jepang ini membersihkan sekolah disebut dengan gakosoji. Nah, gakosoji ini secara harfiah berarti membersihkan sekolah. Gako itu sekolah, soji itu membersihkan gitu. Jadi membersihkan sekolah adalah bagian dari kurikulum. Gakosoji ini bagian dari kurikulum yang dianggap sebagai pendidikan masyarakat di Jepang. Selama bertahun-tahun, selama tahun-tahun pertama sekolah nih, para siswa memakan makanan mereka di dalam kelas gitu, dan kemudian membersihkannya secara bersama-sama. Jadi setelah makan itu makanannya dibersihkan secara bersama-sama. Lalu juga siswa sering diatur dalam kelompok dan juga rotasi, sehingga setiap orang itu dapat melakukan tugas yang berbeda dan tidak ada yang merasa dengan tugas yang sama gitu. Jangan jadi tugasnya itu untuk membersihkan, gak itu aja. Jadi dirotasi supaya di rolling, supaya semua bisa merasakan dan juga punya job desknya masing-masing. Di sekolah menengah juga siswa biasanya ditugaskan untuk mengurus bagian tertentu gitu dari sekolah. Misalnya mereka membersihkan hampir semua yang ada di sekolah, seperti mengurus kamar mandi, kolam renang, dan juga lapangan olahraga. Ini tuh dilakukannya kapan sih? Nah, gakosoji ini dilakukan setiap hari gitu setelah makan siang. Dan juga anak-anak sekolah di Jepang akan mengambil sapu, juga ember, dan juga kain lap untuk membersihkan ruang kelas, terus juga koridor, terus juga toilet, dan area umum lainnya dengan durasi sekitar 15 atau 20 menit. Terus juga setiap kelas ini memiliki tanggung jawab untuk membersihkan ruang kelasnya sendiri. Dan 2 tempat lain di sekolah, misalnya ruang perawat, atau juga ruang perawat ini seperti UKS ya guys. Terus juga perpustakaan yang masing-masing itu kelas itu bertanggung jawab untuk membersihkan itu. Kelas dibentuk menjadi beberapa bagian yang masing-masing bertanggung jawab atas salah satu area yang harus dibersihkan. Selanjutnya, tingginya kesadaran masyarakat di Jepang akan pentingnya menjaga kebersihan ini juga tidak dilepas dari ajaran spiritual yang mereka yakini. Agama atau keyakinan spiritual yang mereka yakini, yaitu sebagian besar masyarakat Jepang ini menganut Shinto atau juga
agama Buddha gitu. Dalam dua ajaran Shinto dan Buddha tersebut, kebersihan merupakan jantung dari tingkah laku spiritual gitu. Masyarakat Jepang sangat bangga gitu apabila menunjukkan kebersihannya. Hal ini dapat dilihat dari bersihnya tiap sudut kota gitu. Yang kita ketahui di Jepang ini hampir tidak pernah ditemukan sampah di pinggir-pinggir jalan ya guys. Terus juga meskipun sederhana, kebersihan ini sudah menjadi tanggung jawab besar bagi semua masyarakat Jepang. Terus keyakinan agama mereka yaitu Shinto mempengaruhi sikap disiplin mereka gitu. Shinto sudah ada di Jepang sebelum agama Buddha ini ada gitu. Shinto adalah singkatan dari metode para dewa gitu. Keyakinan Shinto pada dasarnya adalah tentang kebersihan gitu. Orang Jepang memasukkan praktik kebersihan dalam kurikulum karena mereka taat gitu. Mereka juga taat gitu pada aturan tersebut. Siswa juga akan berganti ke sepatu lain ketika mereka pergi ke sekolah. Supaya apa? Karena seperti yang kita ketahui di Jepang itu murid-muridnya punya loker penyimpanan sepatu sendiri ya. Nah, ketika mereka mau masuk ke kelas, mereka mengganti sepatu khusus di ruangan itu supaya tetap terjaga kebersihannya. Lalu setelah mereka akan kembali ke rumah, ini tuh juga langsung pakai sepatu yang sebelumnya gitu. Ketika mereka kembali di rumah juga, orang tua murid ini akan mengingatkan akan pentingnya sekali kebersihan ini gitu. Tinggal di lingkungan yang kotor atau tidak diinginkan itu sangat gak bagus dan gak baik gitu buat dilakuin. Jadi mereka tuh sangat menjunjung tinggi agama Shinto tersebut yang mengajarkan kebersihan itu. Ajaran Shinto ini juga menekankan bahwa kebersihan itu merupakan perwujudan dari ketuhanan. Sebagai catatan, dalam ajaran Shinto terdapat konsep yang disebut juga dengan kegare atau ketidakmurnian. Kegare ini dapat dijumpai dalam segala hal yang tidak menyenangkan. Jadi segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu disebutnya kegare. Kegare ini meliputi dengan kemalangan atau juga penyakit atau juga kematian gitu. Dengan ritual pembersihan ini, ketidakmurnian itu bisa dikembalikan dan juga kegare dapat dihindari. Jadi maksudnya apa? Dengan kita memelihara kebersihan, jadi kita akan dijauhkan dengan kegare ini atau sesuatu yang tidak diinginkan. Tadi kan udah dari ajaran Shinto, sekarang adalah dalam ajaran Buddha nih. Dalam ajaran Buddha, manusia dipandang sebagai bagian dari lingkungan gitu. Hidup manusia tidak mungkin terlepas dari lingkungan tempat mereka berada, karena mempunyai timbal balik antara manusia dan juga lingkungan gitu. Karena itu bersih-bersih menjadi cara untuk menghormati lingkungan dan juga bukti kesediaan dalam merawatnya. Jadi manusia itu udah pakai lingkungan, jadi mereka harus merawatnya gitu, merawatnya dengan baik. Lalu kenapa sih Gakosoji ini bisa menjadi salah satu pendidikan karakter yang ada di Jepang gitu? Mari kita kulik ya. Jadi kebersihan itu bukan hanya serta-merta tentang urusan fisik nih. Jadi kebersihan ini juga melingkup pendidikan karakter seseorang. Jepang merupakan contoh negara yang sukses gitu, menjadikan kebersihan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Karena sejak dini manusianya sini udah diajarkan tentang pentingnya kebersihan. Lalu juga di sana anak-anak diajarkan bukan hanya untuk sekedar membersihkan, tetapi juga bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi di mana mereka tinggal, mereka harus bertanggung jawab atas kebersihan dan untuk membersihkannya gitu. Kebiasaan baik ini mereka tanamkan sejak kecil sehingga terbawa sampai mereka dewasa.
Lalu juga Gakosoji merupakan bagian dari kurikulum yang membantu menumbuhkan budaya kerjasama dan saling mendukung yang tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah tetapi juga melampaui itu gitu di lingkungan mereka tinggal seperti rumah, terus juga di jalan, di tempat-tempat umum mereka juga menjaga kebersihan ini, jadi tidak serta-merta hanya di sekolah gitu. Lalu juga setiap siswa ini memiliki tanggung jawab untuk menghapus sekat-sekat hierarki dan menciptakan rasa kebersamaan serta keterlibatan dalam komunitas. Jadi mereka ini gak hanya mengandalkan satu orang saja, tapi mereka baik itu junior, senior, mereka tuh bekerja sama untuk membantu membersihkan dan merawat lingkungan atau kebersihan itu sendiri. Lalu juga fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan perilaku baik dalam konteks sosial gitu, seperti menghormati norma dan aturan masyarakat serta menumbuhkan tanggung jawab sosial gitu. Jadi kan peraturannya itu tidak boleh peraturan yang dari agama tadi itu membentuk mereka untuk menjaga kebersihan dan mereka patuh atas nilai dan norma yang mereka yakini gitu dan mereka anut. Terus juga Gakosoji ini diakui sebagai praktik pendidikan yang penting karena menawarkan pembelajaran praktis yang sejalan dengan tujuan pendidikan moral, yaitu membentuk kepribadian yang peduli dan tanggung jawab. Betul banget ya, karena Gakosoji ini membuat mereka sadar gitu akan tanggung jawab mereka dan menumbuhkan rasa peduli gitu terhadap sekitar, terhadap lingkungan. Mereka harus menjaga, merawatnya gitu. Selain mengasah keterampilan sosial dan juga bertanggung jawab, tanggung jawabnya ini berupa kolektif ya guys. Terus juga karena kebersihan ini juga terkait dengan pendidikan karir gitu. Kementerian Pendidikan di Jepang menekankan bahwa kegiatan Gakosoji ini akan membantu anak-anak memahami diri mereka sendiri dan juga mengidentifikasi kekuatan pribadi dan mengembangkan karakter yang mendukung masa depan di luar sekolah. Banyak banget manfaat dari Gakosoji ini yang pastinya bisa menjadi bagian dari salah satu pendidikan karakter. Lalu apa sih juga manfaatnya Gakosoji ini untuk masyarakat ataupun untuk pendidikan karakter gitu? Melalui manfaatnya Gakosoji ini apa sih intinya gitu ya? Aku akan bahas tentang ini juga. Kegiatan Gakosoji ini merupakan praktik bersih-bersih bersama di sekolah yang memiliki dampak mendalam bagi pendidikan karakter anak-anak di Jepang. Melalui kegiatan ini, mereka tidak hanya belajar tentang kebersihan, tetapi juga mengembangkan berbagai keterampilan penting untuk masa depan mereka, seperti yang dibahas sebelumnya. Sistem ini membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap ruang bersama, dan juga mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas kekacauan yang mereka buat. Dalam hal ini berarti misal nih di kelas atau di sekolah mereka makan dan makanannya tumpah, makanan atau minumannya itu tumpah. Nah, mereka itu bertanggung jawab atas yang mereka lakukan gitu, atas kecerobohan mereka yang sudah menumpahkan itu. Jadi mereka membersihkannya dan juga itu membuat mereka tanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Sanaannya juga Gakosoji ini menjadi sarana pengembangan keterampilan kepemimpinan karena siswa senior ini berkesempatan untuk belajar memberi arahan kepada junior mereka, menciptakan kesempatan untuk menjalin hubungan lintas usia. Terus juga sekaligus melatih kemampuan koordinasi dan kerjasama tim. Karena di sini tuh guru tuh hanya memantau kegiatan Gakosoji ini, jadi mereka
memiliki tanggung jawab kolektif, terus juga yang senior bantu juniornya, terus mereka punya perannya masing-masing untuk membersihkan yang mana. Jadi mereka sadar gitu, dan ini bisa melatih kepemimpinan. Proses ini juga alami dibentuk oleh dinamika sosial yang positif di lingkungan sekolah. Lalu juga Gakosoji ini lebih dari sekedar rutinitas kebersihan gitu. Gakosoji berperan penting dalam pembentukan kebiasaan jangka panjang, karena nggak jangka pendek aja, karena ini diterapkan dari kecil dan manfaatnya untuk masa depan juga gitu. Sistem ini menanamkan nilai kebersihan yang tertanam hingga dewasa, mengembangkan disiplin diri dan motivasi internal, serta mempersiapkan siswa untuk di dunia kerja. Dampak dari Gakosoji ini terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat Jepang gitu. Meski dengan jumlah tong sampah dan petugas kebersihan yang terbatas di jalanan atau sudut-sudut kota, mereka tetap terjaga kebersihannya berkat kesadaran masyarakat yang terbentuk sejak masa sekolah ini gitu. Kita juga sering melihat ya kasus-kasus kayak gini juga di Jepang. Dari sisi pendidikan moral dan etika, Gakosoji ini menjadi sarana untuk menanamkan perilaku baik dalam konteks sosial gitu. Siswa belajar menghormati norma dan aturan masyarakat. Mereka menumbuhkan kepedulian tentang lingkungan serta membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial. Kegiatan ini membantu mengembangkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Jadi meskipun di Gakosoji ini dilakukan oleh siswa gitu, jadi mereka tuh juga memiliki empati gitu. Mereka tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan untuk membersihkan sampah, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kebersihan bukan sekedar urusan fisik, tapi juga cara untuk membentuk karakter yang baik. Pendidikan kebersihan membantu anak-anak tumbuh jadi pribadi yang disiplin, peduli, dan juga mandiri. Kalau sejak kecil sudah diajarkan menjaga kebersihan, besar kemungkinan mereka akan menjadi orang dewasa yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan juga lingkungan mereka. Kegiatan Gakosoji ini juga bisa menjadi inspiratif buat dunia pendidikan di negara-negara lain, khususnya di Indonesia ini. Karena di dunia ini tidak banyak negara yang mempunyai kepedulian dan sikap disiplin yang tinggi seperti tentang kebersihan ini, seperti di Jepang. Karena itu perilaku masyarakat Jepang yang menjaga kebersihan sebagai hal yang sudah sewajarnya dilakukan gitu. Emang seharusnya seperti itu gitu. Dan hal ini juga menjadi suatu fenomena yang langka dan layak untuk menjadi bahan percontohan untuk negara-negara lain, khususnya Indonesia sendiri. Perilaku bersih seperti ini sudah seharusnya dicontoh dan oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Memang butuh waktu yang tidak sebentar untuk membangun kesadaran setinggi masyarakat Jepang gitu, karena susah juga ya. Tapi meski demikian, semua itu harus dilakukan dan dimulai dari diri sendiri dan diterapkan dari kecil gitu, supaya besar nanti mereka punya kesadaran yang tinggi. Kamu bisa memulai dengan membuang sampah pada tempatnya, dengan bangun rasa tanggung jawab pada sampah sendiri, dan jangan membuang sesuka hati. Jika semua orang Indonesia punya kesadaran seperti ini, Indonesia yang bersih dari sampah bukan hanya sekadar mimpi. Jadi harus diterapkan dari diri sendiri dulu. Pendidikan karakter merupakan proses mendidik untuk melatih individu mengembangkan nilai-nilai moral. Salah satu karakter yang harus diterapkan sejak dini adalah kepada anak-anak adalah pendidikan karakter peduli lingkungan gitu. Karakter peduli lingkungan adalah sikap untuk memperbaiki dan juga mengelola
serta menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke, mungkin sekian yang dapat aku paparin tentang analisis budaya Jepang, salah satunya Gakko Soji ini, yang menjadi bagian dari pendidikan karakter di sistem pendidikan di Jepang. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian video ini, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih.